Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat ABS dimanapun Anda berada, sahabat ABS TV dimanapun Anda berada. Sebelum saya lanjutkan, subscribe channel ABS TV di bawah. Subscribe, like, share, komen, sebarkan ke seluruh jagat raya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf, ini saya ada kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz dan guru saya tentunya. Di sini pengen memberikan pencerahan kepada kaum muslimin bagaimana istilahnya sikap kita di dalam masalah berobat dan bagaimana Islam itu menuntun kita gitu lah. Saya nggak mau lama-lama karena durasi waktunya dibatasi, nanti dimarahin sama pihak YouTube-nya juga. Oke, langsung saja. Moga Ustadz, tafadhol masykur Ustadz. Protok nyeleneh sidik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat ABS ya? Oke, ABS TV Ustaz. Oh, ABS TV. Subscribe dulu Ustaz. Ya, ini saya ditodong ini sama murid saya ini yang celelean sini, tapi hafid Quran. Mudir hafid Al-Quran nih. Celelean gini nih mudir hafid Al-Quran. Hafal Al-Quran punya sanad ya. Ya, jadi begini. Terkait dengan pengobatan di dalam Islam ini, jadi yang harus kita ketahui bahwa kita harus paham tentang hubungan sebab akibat ya, bahwa A mengakibatkan B. Nah, untuk menyatakan seperti itu bahwa dengan sebab A berakibat B, maka ada kaidah yang harus kita miliki dalam diri kita. Supaya kita terbebas dari apa yang namanya syirik karena salah paham dalam hubungan sebab akibat. Jadi yang pertama yaitu bahwa harus terbukti bahwa itu merupakan ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Bagaimana cara membuktikannya? Bisa dengan salah satu di antara dua cara, yaitu terbukti secara syar'i, artinya ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian yang kedua, atau kalau kita nggak bisa menemukan dalil Al-Quran atau hadisnya, maka dengan cara apa? Dengan cara bukti ilmiah, artinya apa? Pembuktian secara kauni, yaitu dengan tujrubah, artinya terbukti dengan berulang-ulangnya kejadian atau kemudian terbukti secara penelitian ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua itu hati itu harus bersandar kepada Allah dan bukan kepada sebab ya, kepada sebab. Nah, apapun itu sebabnya. Jadi harus bersandar kepada Allah dan bukan kepada sebab. Karena yang menciptakan sebabnya adalah Allah, yang kemudian mengakibatkan sebuah akibat itu juga Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah apa? Bahwa sekuat apapun hubungan sebab akibat secara asalnya, maka tidak akan punya pengaruh kalau tidak dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi segala terjadinya sebab akibat itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu secara umum ya. Kemudian termasuk dalam halnya adalah pengobatan. Bagaimana ketika kemudian kita sakit mau sembuh, atau kemudian kita ingin sehat setelah artinya terbebas dari penyakit. Dalam kondisi kita sehat, bagaimana supaya kita bebas dari penyakit? Maka sama, gunakan prinsip yang tadi, yaitu kita ambil sebab yang terbukti secara syar'i atau qadari. Nah, kalau terbukti secara syar'i itu otomatis sesungguhnya terbukti secara qadari. Jadi kalau informasinya dari syariat, Al-Quran atau hadis, maka itu informasinya 100% benar. Kalau kemudian berdasarkan penelitian atau tujrubah, ya itu kadang mungkin terbukti 100% atau kemudian itu dugaan kuat. Tetapi harus tadi melalui tujrubah atau pengalaman demi pengalaman atau setelah penelitian ilmiah. Nah, ini tergantung juga kadang apakah kemudian ini penelitinya dusta atau tidak, kemudian yang testimoni atau dusta atau tidak, itu adalah terkait dengan tadi. Tetapi kalau ada informasi syar'i, jelas itu adalah 100% benar kalau Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, setelah itu maka kita milih salah satu di antara dua itu. Nah, tentunya kalau secara artinya ya, selama masih kita bisa menggunakan cara-cara yang terbukti secara syar'i, mengapa tidak mendahulukan dengan cara yang syar'i? Nah, termasuk obat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran lah madu ya.
karena seperti dalam firman Allah ya, tentunya murid saya yang satu ini jauh lebih hafal daripada gurunya untuk urusan Al-Quran ya. Yaitu Allah berfirman ya, yakhruju min butuniha syarabul mukhtalifun alwanuh fi shifaa'ul linnas ya. Keluar dari perutnya, maksudnya perut madu. Betul. Itu minuman yang beragam warnanya, beragam jenisnya, yang semuanya khasiatnya adalah untuk untuk obat bagi manusia. Itu umum obat, berarti mencakup segala penyakit. Itu pada madu. Nah, ada sebuah kisah, seseorang lapor kepada Nabi tentang sakit perutnya. Kemudian kata Nabi, ya minum madu. Kata, ya udah. Kemudian datang lagi mengeluhkan tentang sakitnya, artinya belum sembuh, minum madu. Sampai ketiga kalinya disuruh minum madu, dia bilang, sudah, saya sudah lakukan. Berarti benarlah firman Allah, dan dustalah perut saudaramu ini. Maka kemudian Nabi yang kemudian mengasih minum dan kemudian sembuh gitu. Jadi kalau sudah terbukti dari Al-Quran, jadi kalau ada ketidaksembuhan itu adalah pada dasarnya kembali kepada ini. Mungkin memang ada mawani, ada penghalang yang Allah Maha tahu. Allah menghendaki untuk tidak terjadi kesembuhan karena ada sesuatu maslahat yang Allah kehendaki. Termasuk mungkin untuk menguji seseorang ini benar nggak, percaya nggak dengan firman Allah Taala. Dalam setiap firman Allah pasti benar. Nah, nanti ada ujian bagi setiap manusia. Yang jelas firman Allah tidak pernah dusta, sabda Nabi tidak pernah dusta. Nah, itulah yang yang wajib kita, artinya kita yakini. Kita tidak harus ya, tidak wajib berobat dengan madu, tidak wajib. Tetapi jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian menyepelekan sesuatu yang sudah difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Pasti benar. Kalau nggak mau berobat dengan madu ya jangan mengatakan itu nggak terbukti. Itu nanti bisa mendustakan Al-Quran, berbahaya. Ya, kita percaya, tetapi kadang karena keimanan kita, keyakinan kita yang tidak kokoh, tidak betul-betul, akhirnya minum madu juga nggak berpengaruh. Itu mungkin kembali kepada tadi, kayak sabda Nabi itu. Ya. Kalau firman Allahnya benar, ya perut saudaramu itu yang ada dusta di dalamnya. Ya, itu menunjukkan bahwa di dalam keimanan kita terhadap semua yang informasi dalam Al-Quran atau hadis, walaupun itu terkait dengan permasalahan dunia secara kasat mata, tapi kita beriman terhadapnya bagian dari ibadah dan bagian dari ujian keimanan. Memang kadang terletak ujian keimanan itu dari siapa? Dari yang diinformasikan oleh Al-Quran, tetapi kadang kita nggak menemukan realitanya. Nah, itu ujian tersendiri. Maka apakah kita memang betul-betul 100% percaya dengan firman Allah dan sabda Nabi-Nya, atau kemudian kita adalah orang-orang yang percaya kalau kemudian kita melihat dengan kasat mata atau mendengar dengan telinga, bisa dibuktikan secara ilmiah, secara kauniyah, baru kemudian kita percaya. Seorang muslim tidak begitu, asal sudah terbukti dari Al-Quran atau hadis, maka dia percaya 100%, walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Berarti keyakinan terhadap ini harus kuat ya, keyakinan terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu selain penelitian, selain tajrubah tadi, keyakinan terhadap firman tersendiri itu juga harus itu yang paling pertama. Keyakinan yang paling pertama harus ke sana. Nanti kalau kemudian kita tidak mendapatkan secara kasat mata atau langsung dari bukti yang difirmankan itu, kita suudzon kepada diri sendiri. Ini masalahnya di saya gitu. Jadi kita bukan kemudian nggak ya jelas haram hukumnya, suudzon kepada Allah Taala, mana buktinya kok nggak ada. Itu kita tadi kayak Nabi itu loh. Nah, itu masalahnya Pak Allah. Benarlah firman Allah, tapi dustalah perut saudaramu itu. Jadi itu yang jadi setelah, artinya apapun yang sudah difirmankan Allah kita percaya. Kalau ada sesuatu, maka kita khususkan kepada Allah. Mungkin Allah berkehendak lain. Ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki untuk kita, Pak. Jadi itu kita nggak pernah kemudian berkurang sedikit pun keyakinan kita terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dalam bidang apapun juga, termasuk dalam bidang pengobatan. Allah alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan kasiran atas waktunya. Masya Allah, luar biasa pemirsa, faedah-faedah yang kita dapat. Intinya masalah keimanan, akidah dan sebagainya. Hatta masalah berobat itu, kadang berobat juga bisa tergelincir kepada kesyirikan ya Ustaz. Jelas ya. Terus pokoknya aku
mari. Nah ini ungkapan yang salah ya Ustaz ya? Jelas. Dan Pak nggak usah nyebut nanti. Nanti ditit gitu ya, ditit nanti diedit Ustaz. Tit gitu. Pokoknya aku nek ngombe obat, tit gitu orang mari ya, itu intinya pemirsa. Tapi syukran Ustaz sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersambung lagi di lain waktu dan lain tempat. Mudah-mudahan Ustaz nanti di perjalanan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan safarnya diberkahi, kembali aman dan insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan atas setiap kegiatan dan amalan atau ibadah Ustaz Abu Isa Hafizullah Ta'ala. Sekali lagi sebelum berakhir, sukrip yang belum ini, sukrip ya. Sampai di sini sahabat ABS rahimani wa rahimakumullah, moto kita ABS Store, Madu Klanceng ABS, solusi kesehatan keluarga Nusantara. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.